Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Umi Zaida. Di video kali ini aku mau panen terong di depan rumah. Jadi ini setelah balik dari kampung, terongnya udah banyak yang bisa dipanen. Alhamdulillah selama kita di kampung di sini sering hujan, jadi tanaman di sini pada subur-subur, nggak ada yang layu ya teman-teman. Dan ini panen terong yang ke-10 kali lebih kayaknya, dan ini tahap yang kedua pembuahan. Jadi tanaman terong ini dia bisa dipanen sampai beberapa bulan, dan cara menanamnya juga cukup mudah ya teman-teman. Untuk pemula bisa banget cobain tanam sayuran terong, karena dia mudah dalam perawatan dan juga mudah tumbuh. Pohonnya cukup tahan, nggak rentan terkena penyakit ya teman-teman. Tanaman terong membutuhkan penyinaran matahari yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Jika teman-teman menanam terong pada tempat yang terbayang dan hanya terkena sedikit matahari, maka proses fotosintesisnya akan terhambat. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terong terganggu atau bahkan mengakibatkan kegagalan panen. Oleh karena itu, pastikan lahan tempat menanam terong mendapatkan sinar matahari secara langsung selama minimal 6-8 jam per hari. Selain itu, pilihlah jenis tanah yang cocok sebagai media tanam terong, seperti tanah lempung berpasir yang mengandung bahan organik tinggi, mengalami aerasi dan drainase yang baik. Merawat tanaman terong agar tumbuh subur memerlukan perhatian dan konsistensi. Setelah menanam bibit terong di lahan, beberapa tanaman mungkin mati karena berbagai kondisi cuaca. Lakukan penyulaman untuk mengganti bibit yang mati. Biasanya penyulaman dilakukan 7 hingga 14 hari setelah bibit ditanam. Rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman terong harus dihilangkan, karena rumput dapat merugikan pertumbuhan tanaman, menyerap nutrisi dan air yang dibutuhkan. Bersihkan rumput liar secara manual dengan sabit atau cangkul, dan kalian juga dapat menggunakan mulsa plastik atau jerami. Selanjutnya, pastikan tanaman terong mendapatkan cahaya matahari yang cukup minimal 6-8 jam sehari. Jika terjadi kekurangan air, tanaman bisa layu bahkan mati. Lakukan penyiraman pada pagi dan sore hari, terutama saat musim kemarau. Tanaman terong memerlukan unsur hara yang terkandung dalam tanah. Pemupukan dengan pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium sangat penting. Gunakan pupuk seperti Ponska dan Mutiara atau bisa juga pupuk kandang. Selanjutnya tentang pencegahan dan pengendalian hama penyakit. Hama dan penyakit dapat mengganggu pertumbuhan tanaman terong dan menyebabkan kegagalan panen. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan perangkap seperti yellow trap dan memilih varietas tahan. Bisa juga pengendalian menggunakan pestisida sesuai dosis yang dianjurkan. Tanaman terong memiliki umur panen yang cukup singkat. Mulai dari awal tanam bibit sampai dapat dipanen perdana memerlukan waktu 50 hingga 60 hari. Cepat atau lambatnya tanaman terong dapat dipanen tergantung dari perawatan yang dilakukan. Buah terong biasanya dapat dipanen pada usia 57 hari setelah ditanam. Tanaman terong dapat dipanen setiap 4-5 hari sekali sampai buahnya habis. Waktu panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar terong tetap dalam kondisi segar. Buah terong dapat dipanen kurang lebih 2 kali seminggu, sehingga total panen dapat dilakukan. Setiap tanaman biasanya memiliki potensi untuk menghasilkan sekitar 21 buah. Nah, tanaman terong termasuk ke dalam jenis tanaman hortikultura semusim yang memiliki umur panen yang cukup singkat. Buah terong mulai dapat dipanen pada umur 2 bulan. Panenan terong dapat dilakukan berkali-kali sampai umur 5-6 bulan atau lebih, tergantung dari cara perawatannya. Cara memperbanyak hasil panen terong memerlukan perhatian dan tindakan yang tepat, terutama dalam mengatasi hama penyakit seperti kutu daun putih ini ya teman-teman. Hama kutu putih ini pada tanaman terong memang bisa menjadi masalah yang mengganggu pertumbuhan dan hasil panen. Ada beberapa cara mengatasi hama putih pada terong yang bisa kita lakukan.
Yang pertama, penggunaan pestisida nabati. Kita dapat membuat pestisida nabati untuk mengatasi hama kutu putih. Selain itu, penggunaan insektisida sistemik juga efektif dalam mengendalikan kutu daun. Nah, sebelum kita membasmi hama, ini kita mau siram dulu pupuk. Ini pupuk dari urin kelinci. Jadi, seperti yang udah aku jelasin di video sebelum ini tentang urin kelinci. Jadi, urin kelinci memiliki banyak manfaat bagi tanaman, terutama sebagai pupuk organik yang kaya akan unsur hara. Berikut beberapa manfaat urin kelinci untuk tanaman. Yang pertama, membantu pertumbuhan tanaman di masa vegetatif. Yang kedua, urin kelinci mengandung zat perangsang tumbuh yang dapat digunakan sebagai pengatur pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, mencegah datangnya hama. Untuk mengaplikasikan urin kelinci ke tanaman, kalian dapat membuat pupuk organik cair dari urin kelinci. Untuk mengaplikasikan urin kelinci ke tanaman, kalian dapat membuat pupuk organik cair dari urin kelinci. Setelah 2 minggu kita diamkan urin kelinci, udah bisa kita pakai ke tanaman. Caranya, larutkan 10 ml urin kelinci dengan 1 liter air. Kemudian semprotkan ke tanaman sebanyak 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Dengan memanfaatkan urin kelinci sebagai pupuk organik, kalian dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara alami dan berkelanjutan. Penggunaan urin kelinci sebagai pupuk organik memiliki manfaat, tetapi juga perlu diperhatikan agar tidak berlebihan. Ada beberapa resiko yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi. Penggunaan urin kelinci yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi pada tanah. Terlalu banyak nitrogen atau fosfor dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan mengurangi kualitas hasil panen. Urin kelinci yang tidak diolah dengan baik dapat mengandung bakteri atau patogen yang dapat mencemari tanah dan tanaman. Pastikan untuk mengolah urin kelinci dengan benar sebelum digunakan sebagai pupuk. Penggunaan urin kelinci yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kesehatan tanaman. Beberapa tanaman mungkin lebih sensitif terhadap dosis tertentu, dan penggunaan berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti daun menguning atau pertumbuhan terhambat. Meskipun urin kelinci umumnya aman, tetapi jika terjadi kontaminasi atau penggunaan yang berlebihan, ada potensi resiko kesehatan bagi manusia. Pastikan untuk mencuci tangan setelah mengolah urin kelinci. Gunakan urin kelinci dengan bijaksana, ikuti petunjuk penggunaan, dan pastikan untuk mengolahnya dengan benar sebelum digunakan sebagai pupuk. Nah, itulah tadi penjelasan tentang manfaat urin kelinci dan bagaimana cara menggunakan pupuk organik dari urin kelinci untuk tanaman ya teman-teman. Semenjak pelihara kelinci, kita jadi pakai pupuk dari urin kelinci. Biasanya kita pakai pupuk NPK 1616, sekarang kita beralih ke urin kelinci ya teman-teman. Oke, lanjut, kita sekarang mau semprot hama dulu. Di sini udah banyak banget terkena serangan hama kutu daun. Jadi kita basmi dulu hama-hamanya supaya tumbuh subur lagi semua tanaman yang ada di sini. Nah, di sini juga udah banyak banget rumputnya, padahal udah kita bersihin beberapa waktu lalu. Karena sering hujan jadi tumbuh semakin banyak. Ini salah satu penyebab terserang hama juga dari datangnya dari gulma ini ya teman-teman. Jadi kebersihan kebun dari gulma itu sangat penting supaya tidak mudah terserang hama. Waktu yang diperlukan setelah penyemprotan pembasmi hama sebelum kita dapat mengonsumsi sayuran tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, jenis pestisida. Beberapa pestisida memiliki waktu henti yang berbeda sebelum sayuran aman untuk dikonsumsi. Jangan mengonsumsi sayuran yang baru saja disemprot dengan pestisida. Tunggu minimal 1-3 hari setelah penyemprotan sebelum memanen atau mengonsumsi sayuran. Hindari penyemprotan saat hujan karena pestisida dapat terbawa oleh aliran air dan mencemari tanaman serta lingkungan. Cuci sayuran dengan baik sebelum mengonsumsinya untuk mengurangi sisa pestisida yang mungkin masih menempel. Penggunaan pestisida nabati pada tanaman memang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, kita tetap perlu memperhatikan waktu tunggu sebelum sayuran yang diperlakukan dengan pestisida nabati dapat dikonsumsi. Waktu tunggu dapat bervariasi tergantung pada jenis pestisida nabati yang digunakan. Beberapa pestisida nabati memerlukan minimal 1-3 hari setelah penyemprotan sebelum sayuran aman untuk dikonsumsi. Cara membuat pestisida nabati yang bisa teman-teman coba di rumah.
Yang pertama, pestisida nabati dari bawang putih. Bawang putih adalah bumbu dapur yang juga dapat digunakan sebagai pestisida nabati untuk membasmi hama tanaman. Ambil satu bawang putih utuh dan kupas siungnya. Kemudian pindahkan bawang putih yang sudah dikupas ke dalam blender dengan 230 ml air. Blender selama sekitar 1 menit sampai menjadi halus. Jika kalian memotong bawang putih, potong halus dan aduk rata dengan air. Kemudian tambahkan 700 ml air lagi bersama dengan 30 ml sabun cuci piring. Haluskan lagi lalu pindahkan ke toples bersih. Setelah semalaman, saring dengan kain halus, cairkan kembali 1 liter larutan pestisida dengan 10-15 liter air. Dan pestisida nabati dari bawang putih siap disemprotkan ke tanaman. Baiklah teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga memberi manfaat dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Jangan lupa ikuti terus channel aku untuk kegiatan berkebun dan kegiatan aku lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.